Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Pemberantasan pengaturan skor ini tidak cukup kita bicara saja. Ketika kita menghukum individu yang bermain di Indonesia, ini berlaku di seluruh wilayah kita. Satu, pemain, wasit, pemilik klub, pengurus termasuk saya, semua pelatih yang jelas-jelas terkena permainan daripada mengatur skor ini dihukum seumur hidup. Bukan tidak bisa. Cuma kalian memang keluar dari Aceh, udah. Itu aja, ada. Biarkan saya bicara. Saya ini, ya. Tahu begitu terjadi satu gol, yang paling siapa? Bukan Aceh. Kalian sebagai pengadil di dalam yang paling. Saya pikir tujuan kita sama-sama ingin membangun sepak bola, terutama teman-teman muda, ya bagaimana kita membangun mereka. Tetapi kasihan mereka yang mau berkembang ke level senior, kalian hancurkan rusak mentalnya dengan cara yang tidak pantas. Tak tinggal diam, Erick Thohir langsung tegas lakukan hal ini usai kejadian memalukan di PON 2024. Pemukulan terhadap wasit dalam pertandingan perempat final PON 21 Aceh Sumut 2024 yang mempertemukan tim tuan rumah Aceh melawan Sulawesi Tengah pada Sabtu 14 September 2024 menimbulkan kontroversi. Pertandingan antara Aceh melawan Sulawesi Tengah ini berlangsung di Stadion di Murtala, Banda Aceh, Sabtu 14 September 2024. Pertandingan ini diwarnai dengan sejumlah kontroversi dari adanya 3 kartu merah hingga kontroversi terjadinya pemukulan terhadap wasit. Kontroversi pemukulan wasit Eko Agus Sugiharto ini terjadi pada menit ke-97 saat pemain Sulawesi Tengah Rizky Saputra langsung meninju sang pemimpin lapangan. Ia memukul wasit sehingga sang pengadil langsung dilarikan dengan ambulans setelah sempat mendapatkan perawatan di lapangan dari tim medis. Laga sempat terhenti karena wasit mendapat tindakan medis, tetapi akhirnya pertandingan dilanjutkan. Aceh mendapatkan penalti dan berhasil digagalkan kiper Sulawesi Tengah, sehingga skor masih sama 0-1. Akan tetapi tak lama Aceh kembali mendapatkan penalti karena pemain lawan melakukan handball, sehingga penalti diberikan. Aceh pun sukses menyamakan kedudukan, tetapi akhirnya Sulteng menolak melanjutkan pertandingan dan kalah walkout 2-2. Dengan begitu Aceh lolos ke semifinal PON 2024 setelah Sulteng WO. Aceh memang jadi pemenang, tetapi pertandingan PON 2024 ini sudah diwarnai berbagai macam kontroversi. PSSI pun akhirnya buka suara setelah adanya kontroversi ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengecam pemain dan wasit yang terlibat dalam peristiwa ini. Mendengar kabar tersebut, Erick Thohir pun menekankan bakal menjatuhkan sanksi berat buat yang terlibat. Memalukan, sangat memalukan, ujar Erick Thohir sebagaimana yang dikutip dari laman resmi PSSI Minggu 15 September 2024. PSSI akan mengusut tuntas peristiwa ini dan akan menjatuhkan sanksi terberat, ucapnya. Orang nomor 1 di PSSI itu menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi mendalam dari kepemimpinan wasit hingga apa yang dinilai janggal. Mantan pemilik Inter Milan ini menekankan bahwa sanksi berat tersebut tentu saja tak akan mengancam wasit saja. Namun, Erick juga menekankan bahwa pemain yang tidak suportif juga akan diberi sanksi berat. Pastinya akan dilakukan investigasi mendalam, kata Erick. Indikasi pertandingan yang tidak fair menjadi materi serius yang ditelaah. Pun halnya reaksi pemain yang dipastikan berbuah sanksi yang sangat berat. Tak main-main sanksi yang akan diberikan oleh PSSI apabila ada yang terbukti melakukan atau mengatur skor nantinya. Ia pun menegaskan bahwa bagi pemain juga
tak ada justifikasi akibat pemukulan tersebut. Menurutnya, ini tindakan kriminal dan semua pihak yang terlibat harus bisa menerima konsekuensi hukum nantinya. Ini adalah tindakan kriminal yang punya konsekuensi hukum, tegasnya. Skandal soal keputusan wasit jadi hal lain yang juga punya konsekuensi hukum jika memang ternyata terindikasi diatur oleh oknum tertentu. Lebih lanjut, Erik mengatakan bahwa peristiwa ini mencoreng sepak bola Indonesia. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN tersebut menekankan bakal memberi hukuman terberat agar tak ada orang-orang yang menganggap hal ini enteng. Erik tak ingin peristiwa ini terjadi lagi, sehingga ia menekankan akan memberi hukuman paling berat dan siapapun itu bisa jera. Tidak ada toleransi bagi pihak yang telah dengan sengaja melanggar komitmen fair play, tutur Erik. Sanksi bukan sekadar hukuman melainkan statement dari sepak bola Indonesia yang tidak mentolerir sedikit pun praktik di luar fair play, ujarnya. Tom Hai melakoni debu bersama Almere City saat bertandang ke markas Heracles Almelo pada pekan kelima Eredivisie atau kasta teratas Liga Belanda. Almere City bermain imbang tanpa gol melawan Heracles Almelo. Tom Hai memulai laga dari bangku cadangan. Pemain 29 tahun tersebut baru diberi kesempatan debut pada babak kedua. Gelandang timnas Indonesia itu baru masuk pada menit ke-64. Saat itu Tom Hai masuk menggantikan gelandang Almere City lainnya, Anas Tahiri. Total, Hai main 32 menit di laga ini karena tambahan waktu di babak kedua mencapai 6 menit. Ex pemain Nas Breda tersebut main cukup oke pada laga ini. Main sebagai tuan rumah, Heracles tampil dominan sepanjang pertandingan. Namun, tim tuan rumah kurang efektif dalam penyelesaian akhir. Heracles melepas 23 tembakan sepanjang laga. Akan tetapi, tim tuan rumah hanya mencatatkan 2 tembakan tepat sasaran. Statistik ini berbeda dengan Almere City yang mencatatkan 4 tembakan tepat sasaran dari 10 kesempatan. Meski meraih 1 poin, hasil ini belum membuat posisi Almere City terdongkrak di klasemen sementara. Almere City masih tertahan di zona degradasi. Tom Hai dan kawan-kawan menempati posisi 17 dari 18 tim Eredivisie dengan catatan 2 poin. Almere City masih tertahan di zona degradasi. Tom Hai dan kawan-kawan menempati posisi 17 dari 18 tim Eredivisie dengan catatan 2 poin. Heracles berada 1 tingkat lebih baik dengan catatan 3 poin. Sebelumnya, Tom Hai jadi salah satu nama baru di skuad Almere City. Pemain timnas Indonesia resmi bergabung pada 13 September 2024 lalu. Tom Hai direkrut dengan status bebas transfer.